Thank you, Sing. Good morning, everyone. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever for you to make us strong. 22 itu bertepatan dengan disahkannya ya, hari di mana disahkannya sebuah konvensi internasional di bawah ILO, yaitu sebuah organisasi internasional, organisasi buruh internasional ya, atau ILO, International Labour Organization, yang telah mengesahkan sebuah konvensi C189 di mana itu bentuk pengakuan pekerja rumah tangga sebagai pekerja. Nah, hari ini JBMI bersama dengan ASEAN Migrant Coordinating Body atau AMCB memperingati hari PRT ini dengan menyerahkan petisi kepada pemerintah Hong Kong. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa sebelum masa pandemi COVID-19 kondisi buruh migran itu sudah buruk, tapi diperburuk lagi dengan aturan-aturan yang muncul saat pandemi COVID-19 terjadi di Hong Kong. Kita tahu berapa banyak buruh migran yang telah kehilangan haknya untuk libur, ya, gajinya dipotong saat mereka menjalani karantina tanpa ada hak ganti rugi. Kemudian juga bagaimana kita menyaksikan teman-teman di saat ada Omikron terjadi di Hong Kong, berapa ribuan, ya kita bilang ribuan buruh migran yang terdampak Omikron dan mereka ditinggalkan begitu saja tanpa bantuan apapun dari pemerintah. Nah, ini adalah kenyataan yang kita lihat setiap hari. Sampai hari ini kita tahu bahwa saat kita berjuang bagaimana meyakinkan bisa bertahan bekerja di rumah majikan, dan kita juga mengalami kondisi kerja jam yang sangat panjang ya, pemerintah Hong Kong justru mengeluarkan aturan baru, di mana sebenarnya bukan aturan baru, yaitu aturan lama yang diterapkan kembali dan lebih diperketat, yaitu aturan proses memperpanjang visa kerja di Hong Kong. Aturan itu disebut sebagai apa ya, penerapan aturan 2 weeks rule atau visa kerja di Hong Kong, aturan 2 minggu tinggal di Hong Kong. Nah, dengan alasan inilah pemerintah Hong Kong mendeportasi secara langsung buruh migran yang memutus kontrak kerjanya di Hong Kong. Pertama, alasan yang digunakan pemerintah Hong Kong karena mereka hanya punya waktu izin 2 minggu tinggal di Hong Kong. Namun sebenarnya di balik itu adalah pemerintah Hong Kong tidak membolehkan PRT migran untuk memutus kontrak kerjanya walaupun kondisi kerjanya sangat buruk sekali. Kita tahu ada beberapa teman yang mengalami kekerasan fisik, ya, tidak mengalami kondisi kerja yang buruk, dan saat mereka melaporkan mereka tidak ada buktinya, dan mereka saat mencari majikan, pemerintah Hong Kong justru memulangkan mereka ke Indonesia, tidak memberikan visa dan tidak memberikan kesempatan untuk bekerja di Hong Kong. Aturan inilah yang sebenarnya juga ditakuti oleh banyak teman-teman migran itu sendiri. Ini tidak terjadi hanya pada buruh migran Indonesia saja, tapi seluruh PRT migran di Hong Kong. Aturan ini menyebabkan kita dipaksa harus tinggal di rumah majikan apapun itu kondisinya. Nah, selain itu kita juga menghadapi bagaimana semua harga kebutuhan di Hong Kong itu naik, mulai dari kebutuhan makanan, kebutuhan transportasi, ya, biaya apapun, semua barang-barang di Hong Kong itu mengalami kenaikan, dan gaji kita itu tidak dinaikkan selama 3 tahun. Dan hari ini kita menuntut berapa yang harus dinaikkan oleh pemerintah Hong Kong agar kita bisa bertahan hidup di Hong Kong. Kita tahu bahwa tidak mudah tinggal di Hong Kong dengan uang yang sekecil itu. PRT migran itu adalah salah satu buruh yang mendapatkan gaji yang paling rendah di Hong Kong itu sendiri. Dan di saat pemerintah Hong Kong memberikan bantuan keuangan, ya, memberikan voucher, sekali lagi PRT migran tidak dikategorikan sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk menerima voucher tersebut. Pemerintah Hong Kong sejak kemarin mengeluarkan sebuah aturan baru di mana akan memberikan voucher 5.000 Hong Kong dolar kepada seluruh warga di Hong Kong yang memenuhi, mereka itu adalah tentu penduduk lokal, permanent resident, orang-orang yang dianggap pendatang tapi yang akan menjadi residen, dan juga mereka menyebutnya migrant talent. Kita tidak tahu siapa migrant talent lagi. Dan PRT migran itu tidak mendapatkan apapun dari bantuan ini. Sekali lagi kita dikecualikan. Nah, kita tentu merasa sangat marah, ya. Putusan ini tentu menyakiti begitu banyak PRT migran di Hong Kong. Kita selama ini telah memberikan kontribusi kita kepada masyarakat, kepada pemerintah. Kita juga telah merelakan, mengorbankan hari libur kita, hari istirahat kita untuk meyakinkan bagaimana majikan di Hong Kong mereka bisa selamat dari COVID-19, meyakinkan anak-anak tetap sekolah dan lain sebagainya.
sekali lagi teman-teman, kita hari ini di tengah situasi yang sangat sulit ya, karena kita semuanya adalah PRT migran, bekerja di rumah majikan, tapi banyak teman-teman yang mencoba meluangkan waktunya bagaimana menyampaikan suara kita. Kita berharap teman-teman yang tidak bisa keluar ya, hari Minggu besok juga turut membuat poster apapun tuntutannya, agar mereka tahu bahwa ini loh tuntutan kita, ini loh kondisi kita, bahwa kita di sini tuh manusia, kita di sini tuh adalah pekerja yang juga memiliki hak yang sama seperti pekerja yang lainnya. Jangan membeda-bedakan kita karena status kita hanya PRT. Jangan memperlakukan kita berbeda karena kita bekerja sebagai PRT. Jadi buat teman-teman semuanya di sini JPMI mendorong teman-teman semuanya untuk melakukan sesuatu, karena kita tahu saat kita bergerak, saat kita menyuarakan, maka semua orang akan tahu bagaimana kondisi PRT di Hong Kong itu sendiri. Seperti kemenangan kita ya, kita tahu bahwa saat kita menuntut saat pemerintah Hong Kong mewajibkan seluruh PRT migran untuk vaksin, dan waktu itu kita melakukan aksi serentak, akhirnya kewajiban vaksin itu ditiadakan pada PRT migran. Jadi kemenangan ini harus kita catat, dan mari kita lanjutkan lagi, karena tantangan bekerja di Hong Kong ke depan semakin besar ya, aturan-aturan ke depan semakin besar, ancaman-ancaman terhadap hak kita itu semakin besar, hak kita akan dikeromposi, hak libur, betapa susahnya untuk mendapatkan hak libur sekarang mengatasnamakan COVID-19. Jadi sekali lagi kita harus berjuang, kita harus membuktikan bahwa kita itu adalah manusia, kita itu adalah pekerja yang juga memiliki hak yang sama, yang layak untuk mendapatkan bantuan, yang layak untuk dihormati, dan layak untuk dilindungi. Hidup PRT migran.